Halo, hari ini ada dua orang teman saya, Pak Muson dan Pak Roni, yang akan sharing pengalaman mereka sebagai graduate students di Western Michigan University. Kita langsung saja ya, saya perkenalkan mereka. Oke. Ya, Marianus Roni, biasa dipanggil Roni, saat ini sedang menempuh doctoral degree in education and human development. Research-nya tentang bagaimana menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa dalam instruksi pendidikan di daerah pedalaman ya. Ya, berawal dari pengalaman pribadi, juga dalam kapasitas saya sebagai seorang pengajar bahasa, kemudian juga dari berbagai kondisi yang saya menyaksikan. Kebetulan ada beberapa keponakan saya itu juga guru SD, dan rata-rata menyebar di daerah-daerah terpencil, di Flores. Jadi bagaimana siswa itu bahkan bukan cuma SD kelas rendah 1-3, tapi itu bahkan sampai kelas 6 pun itu kesulitan untuk berbahasa Indonesia. Dan itu sangat berpengaruh terhadap penyerapan ya mereka terhadap lesson content, isi pembelajaran di kelas. Dan itu betul sekali. Jadi ada beberapa contoh yang pernah juga diceritakan ya secara mungkin dalam bentuk guyon oleh guru-guru, tetapi saya sebagai seorang guru di bahasa juga merasa itu ada sesuatu yang perlu kita telusuri, perlu kita cari. Jadi memang setelah ditarik kembali itu di masa-masa saya SD, itu zaman-zaman itu bahkan dalam tanda kutip bahasa selain bahasa Indonesia itu tidak boleh digunakan di sekolah, entah itu di dalam kelas, entah itu di luar kelas. Di seputaran sekolah, entah bermain dengan teman atau antara siswa dengan guru di luar, apalagi di dalam kelas. Bahkan ada semacam pemberlakuan denda. Seperti waktu itu 50 perak sekali mengucapkan kalimat atau kata dalam bahasa daerah. Jadi bahasa selain bahasa Indonesia itu dianggap inferior, dianggap sangat tidak membantu. Nah, ternyata kalau mau kita lihat dalam situasi terbalik, itu justru ketika seseorang atau anak kecil itu mulai belajar ya secara informal, secara formal di sekolah itu, ketika mereka diperkenalkan sebuah pelajaran itu dengan bahasa yang mereka kuasai, nah itu justru sangat membantu untuk mereka lebih cepat menyerap, memahami isi materi pelajaran itu, bukan sebaliknya. Dan pada zaman saya itu justru banyak teman-teman memang yang karena dilarang berbahasa daerah, ya itu banyak yang drop out, mereka meninggalkan, tidak mau sekolah karena malu tidak bisa berbahasa Indonesia. Sementara guru pun tidak boleh menggunakan bahasa daerah di sekolah. Nah, kalaupun ada yang bertahan, ya terpaksa ngulang kelas. So itu jadi di situ ketertarikan itulah kemudian saya mencoba mengemasnya, dan sebetulnya fokusnya lebih ke instructional activities in class. Ada hal menarik, memang namanya riset, karena begini, kita PhD di US ini kan memang Bu Yani juga pasti ngalami, Pak Muken juga. Jadi kan kita the first 2 years kan kita full coursework. Dan ternyata memang it develops, berkembang ya apa yang kita pelajari dari misalnya dari awal itu kita dasar mau penelitian itu tentang apa gitu. Dan itu terjadi, menariknya itu terjadi dengan bidang kajian saya. Memang secara umum memang bilingualism and bilingual education. Makin ke sini justru dengan semakin developnya ilmu yang didapat, kemudian dengan teori-teori penelitian yang terkini dan yang istilahnya yang lagi up to date yang sekarang itu, seperti riset awal saya tadi itu memang itu juga bagus, tapi sekarang justru ada satu lagi yang sementara jadi fokus saya, itu tentang French languaging di dalam pembelajaran bahasa. Jadi contoh misalnya pada level pendidikan menengah, itu misalnya pembelajaran sebuah bahasa Inggris katakanlah sebagai bahasa asing dalam konteks kita. Nah, itu bagaimana kesulitan siswa untuk belajar itu karena guru itu melulu menggunakan bahasa Inggris di kelas. Nah, disitulah ada translanguaging. Dia lebih dari sekedar code switching, tapi translanguaging secara pedagogik. Nah, dan itu yang menjadi salah satu fokus dari kajian saya saat ini.
Karena saya di program saya kan di Special Education and Literacy Studies, majornya kan di TESOL. Jadi it is in between sekarang itu, whether to continue the one that I have developed so far, or I will switch a little bit to something not totally new, tapi masih dalam bilingualism and bilingual education. Jadi bagaimana belajar bahasa Indonesia sementara mereka sebenarnya bahasa ibunya bukan bahasa Indonesia gitu ya. Mungkin ini menarik sebenarnya karena kawan saya kemarin saya ada sedikit pembahasan dengan kawan saya yang sebenarnya dia guru SMA untuk bahasa Spanyol di SMA di sini. Jadi dia bilang begitu berat menjadi guru SMA di sini karena wali murid sangat vokal ya untuk protes apa yang menjadi kendala anak-anaknya di kelas. Jadi si kawan itu bilang dia diprotes diprotes oleh wali murid karena too much Spanish in Spanish class. Iya, itu kata dia. Jadi ketika saya mendengar persepsi dia itu kayaknya iya ya. Apa yang dipikir wali murid itu too much Spanish in Spanish class, nanti lama-lama wali murid akan berpikir too much math in math class. Nanti jadi kayak gitu. Itu persepsi dia. Tapi ketika ngobrol dengan Pak Roni ini mungkin benar juga ya bagaimana seorang anak itu bisa belajar suatu bahasa yang baru ketika dia memang belum menguasai bahasa baru itu ketika terlalu banyak bahasa itu ya. Ya jadi itu menarik. Kita lanjut ke perkenalin Pak Mukson dulu, sahabatnya sudah 2 tahun tinggal bersama, tapi saat ini Pak Mukson lagi di kampus, belum pulang ke kos-kosannya, apartemennya. Jadi anak sekolah lagi, kos-kosan lagi. Iya. Iya, jadi Pak Mukson ini sekarang juga sedang menempuh pendidikan S3, PhD in Science Education juga at Western Michigan University. Jadi Science Education itu kayak pendidikan IPA ya kalau di Indonesia. Pendidikan IPA. Waktu S1, S2-nya pendidikan kimia, kemudian pas ini science education artinya termasuk fisika, matematik, kimia, biologi semua gitu ya. Jadi belajar kayak dulu lagi gitu ya. Tapi science. Jadi itu pendidikannya memang fokus ke pendidikan dasar nanti untuk guru pendidikan dasar atau gimana ya? Begini, jadi kami di Western Michigan University ada namanya Departemen Melanson Institute for Science Education. Jadi itu memang secara umum seperti kalau program yang saya ambil adalah Science Education, jadi secara general. Jadi kita lebih fokus ke pedagogi atau kemudian ke learning theory, learning instruction. Jadi kalau bidangnya fokusnya bisa chemistry, bisa biologi, bisa geoscience dan yang lain. Oh wow, iya ini langsung berat pembahasan kita ya. Setelah berat pembahasan dikit nih ke research, ini seru banget nih karena tinggal berdua terus 2 tahun pasti banyak ceritanya, banyak ceritanya. Ya, kebetulan kolaborasi nanti ceritanya. Kolaborasi cerita. Dari cohort kita itu yang satu kampus hanya kita berdua Pak Roni ya. Satu kampus dan tinggalnya satu apartemen. Yang berangkat angkatan 2020. Angkatan 2020 yang dari Indonesia maksudnya ya. Tapi kan jurusan yang berbeda. Tapi tahun ini banyak yang datang lagi. Kalau di sini belum. Tahun kemarin ada. Di sini dari negara lain yang banyak. Kalau dari Indonesia belum ada ya. Saya ya di sini juga sangat sedikit yang dari Indonesia. Jadi Fulbright ya, dua-duanya alhamdulillah beasiswa Fulbright kemari. Bagaimana ceritanya nih bisa sampai apply Fulbright? Pernah gagal nggak? Boleh siapa aja jawab duluan. Bukan duluan. Pak Roni dulu. Oke, baik. Ini pertanyaannya menarik. Senior. Ya. Pertanyaan menarik sekali nih Bu Yani. Saya jujur sebenarnya dengan usia saya yang sudah tidak muda ini, niat saya untuk sekolah itu sebetulnya sudah berhenti. Waktu itu sudah janji, sudah selepas S2 sudah cukup.
karena berbagai alasan. Satu ya itu tadi ya, memang sih sebetulnya long life education ya, yang mana usia tua. Apalagi ketika sampai di sini, lihat yang jauh lebih tua dari saya itu banyak yang sering ambil satu kelas begitu. Ada yang sudah di atas 60-an, tapi mereka local students yang bukan full time student, bukan full time ya. Oke. Nah, jadi sudah semacam adalah kemudian juga mohon maaf, di kampus kami di swasta kecil yang cuma mempunyai program studinya itu jenjangnya cuma strata 1. Sehingga motivasi untuk sekolah itu sebetulnya ya ada begini ya, ngapain juga sih saya sekolah capek-capek lagi ke S3, pulang juga nanti bertemu mengajar dengan mahasiswa S1 saja begitu. Sampai dengan sekitar tahun 2017-2018 mulai kesibukan, lagi waktu itu pulang studi S2 di luar negeri, katanya orang-orang begini mulai, ini nanti dikasih tugas ini, tambahan ini itu, jadi sudah lupa itu untuk sekolah, itu sudah lupa. Tetapi justru motivasi saya itu datangnya itu dari teman-teman di dalam program studi saya. Dorongan dari mereka dari fakultas. Ayo sekolah lagi dong. Kemudian kebetulan pimpinan kami di ketua yayasan manggil, Roni, segera cari ya informasi untuk sekolah lanjut. Tapi kau S3 harus di luar negeri. Kalau tidak di luar negeri, berhenti. Tidak usah S3, kau cukup puas dengan S2. Dan tidak kepikiran. Akhirnya 2018-2019 itu, ya 2019 ya, jadi coba-coba 2018 akhir coba ikut lagi tes TOEFL yang ITP. Lalu 2019 saya coba-coba aja. Dan ya thanks God ya, sekali coba tuh langsung masuk begitu. Tapi sebetulnya kaget saja sih kok bisa masuk begitu. Bisa masuk karena mengerjakannya, mengikutinya itu tahap demi tahap itu ya, yang penting saya bisa lolos sampai tahap ini. Tapi mungkin juga betul seperti kata Bu Yani, rezekinya itu mungkin di sini. Iya. Tadi belum disebutkan mungkin ya, Pak Roni ini dosen di Universitas Flores, NTT. Jadi mungkin saat ini S1 aja di situ. Saya ingat dulu waktu saya kuliah juga di Unsiah cuma ada S1. Saya S1-nya di Universitas Syahkuala. Jadi cuma ada S1 dan sekarang sudah ada S3. Iya, artinya mungkin nggak lama lagi di Flores itu udah ada S3 juga. Pulang Pak Mukson pasti berkembang universitasnya. Ya, kalau pulang Pak Mukson, pulang Pak Roni. Pak Mukson pulangnya ke Malang ya. Pak Mukson dosen di Universitas Negeri Malang, di mana dulu menempuh S1 dan S2 ya. Jadi kalau Pak Mukson, bagaimana nih cerita apply Fulbright? Saya kira ceritanya kita mirip-mirip ya. Jadi teman-teman yang kebetulan berprofesi sebagai dosen, kita kebetulan dituntut untuk sekolah S3 ke luar negeri begitu ya. Jadi kita akan berupaya untuk mencari apapun beasiswanya supaya kita bisa ke luar negeri seperti itu. Jadi ada beberapa sebenarnya selain Fulbright, saya juga sempat mencoba AS yang ke Australia gitu ya. Dan alhamdulillah kebetulan dua-duanya itu lolos sampai waktu itu begitu ya. Lolos sampai tahap interview. Jadi saya Fulbright lolos di juga. Kemudian di AS juga demikian, lolos di interview. Itu 2 beasiswa yang saya coba. Kemudian ternyata rezekinya di Fulbright. Jadi yang di AAS setelah interview, setelah rangkaian tesnya itu ternyata tidak lolos di AAS. Kemudian yang di Fulbright alhamdulillah jadi principal candidate sama seperti yang kita alami bersama. Kemudian kita mencari kampus dan kebetulan admitted di sini. Jadi akhirnya ya sudah berangkat ke sini. Terus kenapa Fulbright? Sebenarnya juga ini terkait dengan background saya, mungkin karena saya punya pengalaman sempat ke Amerika sebelumnya, ke Kansas State tahun 2018. Jadi dengan berbekal istilahnya berbekal pengalaman saat itu ke Amerika, jadi ya sudah saya insya Allah bisa apply beasiswa Fulbright dan alhamdulillah lolos begitu. Iya. Jadi dulu ke Kansas State itu bridging program ya? Dari Dikti. Mungkin bisa cerita dikit itu bagaimana proses bisa dapat ikut bridging program ke US gitu.
Oke. Jadi sebenarnya bridging program by Dikti itu rangkaian program dengan apa PKBI ya. Kalau mungkin kita semuanya tahu bahwa Dikti itu menyediakan berbagai fasilitas, berbagai program untuk memfasilitasi kita supaya dosen-dosen, teman-teman dosen ini bisa kuliah ke luar negeri. Salah satunya itu adalah PKBI, program pengayaan kemampuan berbahasa Inggris, kalau tidak salah begitu singkatannya, saya lupa panjangannya maksud saya. Kemudian waktu itu saya apply PKBI dan kemudian lolos, diikutkan kursus PKBI di Bandung selama 3 bulan. Nah, kemudian dari sini sebenarnya tidak hanya di Bandung, jadi Dikti itu punya program PKBI termasuk di UM, kemudian di Yogyakarta, kalau di Jogja itu kalau tidak salah di UNY begitu ya, kemudian ada yang di ITB, ada yang di UI, ada yang di UGM dan sebagainya. Nah, kemudian biasanya per batch gitu mereka akan menyeleksi dari peserta PKBI ini untuk diberangkatkan bridging. Seperti namanya, bridging itu sebenarnya menjembatani teman-teman dosen untuk mencari potensial supervisor di luar negeri seperti itu ya. Nah, sebenarnya waktu itu saya bukan termasuk yang lolos sebagai peserta bridging. Jadi ada teman saya di orang Aceh juga. Dia kebetulan teman satu, jadi di tempat saya PKBI di Bandung itu dia yang lolos, teman saya namanya Pak Munarman atau siapa saya lupa namanya. Beliau itu lolos untuk ikut program bridging ke Kansas State University di Kansas State. Nah, tapi beliau ternyata sudah mendapatkan beasiswa dari Taiwan. Akhirnya beliau harus berangkat ke Taiwan. Nah, kemudian saya itu mendapat surat dari Dikti tentang penugasan bridging itu, dan ternyata saya dijadikan alternate candidate. Jadi saya tidak tahu saya adalah alternate candidate begitu ya, karena ada teman yang tidak berangkat, kemudian saya dipanggil untuk bisa berangkat ke Dikti. Jadi secara ini bridging program itu sebenarnya rangkaian kegiatan Dikti untuk menjembatani kita mencari potensial supervisor di kampus yang dituju. Bridging itu ada beberapa daerah di Amerika. Kalau di Amerika itu di Kansas State University. Kemudian di UK itu ada di Coventry. Kemudian ada di Taiwan. Taiwan ada beberapa kampus. Saya kurang hafal. Saya tidak hafal nama kampusnya. Kemudian ada di New Zealand. Jadi ada empat tujuan kalau tidak salah. Nah, seperti itu. Oh, artinya kalau sudah dapat pelatihan bahasa, memang tidak semua berangkat untuk bridging itu gitu ya? Pelatihan bahasa. Jadi mereka diseleksi untuk program bridging. Jadi hanya beberapa yang bisa ikut. Termasuk itu yang kemudian saya ketemu Pak Firman Nasiu. Pak Firman Nasiu yang kami berenam waktu itu, ada teman dari Bali, kemudian ada teman dari Padang, ada dari Malang ada 2, kemudian 1 dari Bandung. Ada berenam itu berangkat bridging ke Kansas State University. Dan kebetulan yang nyantol di sana akhirnya Pak Firman. Pak Firman nyantol. Ya, nyantol sekarang Pak Firman di Kansas State University. Di sana. Saya meskipun tidak nyantol di sana, alhamdulillah balik lagi ke Amerika sekarang. Balik lagi ke Amerika. Ini menarik juga ya, karena memang sempat di Kansas State, tapi sempat milih lagi ke Kansas State nggak waktu mau PhD ini? Saya sempat mencari program di sana, juga ada Science Education Program. Cuma kebetulan waktu itu bukan termasuk yang saya pilih, jadi saya nyoba yang lain. Ingin coba ke yang lain. Ya, mungkin ini jadi pertanyaan yang selanjutnya nih. Kenapa pilih Western Michigan University? Ya. Siapa? Jadi kalau saya ceritanya begini, mungkin kita dari Fulbright itu sama ya, kita setelah kita menjadi principal candidate, kita akan diminta untuk membuat semacam rencana begitu ya, rencana mau apply di mana, ada 5 kampus yang kita tuju. Nah, kemudian setelah revisi, kemudian diskusi dengan IIE, kemudian akhirnya ada beberapa rekomendasi, ada 5 kampus rekomendasi dari IIE. Untuk saya sendiri waktu itu ada Syracuse University di New York, kemudian Minnesota University, kemudian
di Ohio, OSU, kemudian di Ohio State University, kemudian di Western Michigan University, satu lagi di Indiana University Bloomington. Dari kelima rekomendasi IIE tersebut, itu saya di-reject oleh satu kampus, Syracuse langsung. Jadi pengumuman pertama itu di email aplikasinya di-reject sama Syracuse. Nah, jadi tinggal 4. Kemudian berita berikutnya datang barengan, saya diterima di Minnesota, admitted di Minnesota University dan Western Michigan University. Cuma waktu itu Minnesota University seperti kita ketahui ada istilah shortfall ya. Mungkin teman-teman dari grantee atau award di beasiswa lain tidak paham apa itu shortfall. Tapi kita Fulbrighter paham apa itu shortfall begitu. Cuma mungkin itu, bisa dijelasin shortfall-nya. Mungkin udah sering dengar, itu, tapi mungkin Pak Pamson bisa sharing informasi apa itu shortfall. Shortfall itu mungkin hanya dikenal oleh teman-teman Fulbrighter ya. Teman-teman yang lain tidak kenal. Artinya sebenarnya beasiswa Fulbright itu kan sharing cost ya antara kampus dengan Fulbright begitu. Atau kalau kita dari Dikti funded Fulbright berarti kita dana kita sumbernya sebenarnya dari Dikti. Cuma kita di sini ternyata sharing cost. Jadi kampus juga memberikan award ke kita berupa biasanya adalah outstate tuition-nya itu di-cut sama kampus itu sebagai beasiswa buat kita semacam itu dari kampus. Kemudian juga sharing dengan yang bersumber dari Fulbright atau dari Dikti. Nah, cuma meskipun sudah di sharing cost, biasanya itu ada tetap selisih setelah setelah di sharing cost itu ada biaya yang belum tertutup begitu ya. Mungkin karena memang high tuition, artinya tuitionnya yang sangat tinggi, jadi tidak tertutup, tidak tercover oleh beasiswa yang diberikan oleh Fulbright, meskipun sudah di-share, meskipun sudah dibebaskan outstate tuition misalnya seperti itu. Nah, akhirnya setelah di sharing cost tadi ada biaya yang belum tertutup, itulah yang kemudian kita sebut sebagai shortfall. Nah, bermacam-macam cara untuk memenuhi shortfall itu. Kita bisa kerja di kampus sebagai teaching assistant atau research assistant, atau mungkin kita kalau kebetulan punya banyak uang bisa kita tutup sendiri begitu ya shortfallnya. Ada. Cuma waktu itu saya di Minnesota University di-admitted cuma ada shortfall kira-kira sampai 15.000 per tahun waktu itu, lumayan. Nah, terus saat saya tunggu sajalah begitu ya saran dari Aminef, saya tunggu sampai 2 kampus yang lain memberikan pengumuman. Akhirnya ada berbagai bukan berbagai masalah. Jadi sempat ternyata application saya itu yang di Indiana University Bloomington dikirim ke departemen yang salah. Jadi saya email oleh Indiana University Bloomington, ini sepertinya application-mu nggak cocok di waktu itu kalau tidak salah di curriculum and instruction kalau tidak salah. Padahal Indiana University Bloomington punya science education program. Akhirnya di advice coba kamu pindah, maksudnya di pull out kemudian dimasukkan ke science education. Akhirnya setelah komunikasi dengan Aminef dengan IIE dipindah application-nya ke Science Education Program, akhirnya admitted juga di Indiana University Bloomington, tapi sama waktu itu dia juga ngasih shortfall. Mungkin teman-teman Fulbright yang di Minnesota dengan di Indiana University Bloomington juga sama, mereka mendapatkan shortfall. Nah, akhirnya saya karena mungkin saya memilih tidak bekerja begitu ya, gitu, fokus kuliah saja. Ya sudah, saya milih yang tidak ada shortfall-nya. Saya milih Western Michigan University. Dan kebetulan setelah saya lihat program, artinya program Science Education di sini, seperti mata kuliah, kemudian kapabilitas atau maksudnya background dari fakulti, dari supervisor itu sangat mendukung. Jadi ya sudah saya pilih Western Michigan University. Western Michigan University. Ya mungkin sedikit ya penjelasan buat yang melihat nanti kalau misalnya meng-apply beasiswa Fulbright, karena kemarin itu pernah ada yang bertanya gimana ya, kenapa harus apply beasiswa Fulbright kalau misalnya itu harus sharing cost gitu, bisa tidak tercover semua. Tapi Fulbright akan mengusahakan gitu ya bagi kita untuk shortfall-nya hilang sampai hilang gitu. Kita bisa dibantu, difasilitasi untuk mendaftar ke universitas yang kita mau, atau memang juga
berikan pendapat, saran, universitas apa yang cocok dengan kita, dan juga dibantu sampai kita mendapatkan universitas yang benar-benar sesuai dan tidak memberatkan kita gitu ya mungkin. Ya mungkin selanjutnya Pak Roni juga mau share nih, kenapa milih Western Michigan University? Apa karena generosity of the university juga nih kayak Pak Mukson atau mungkin ada cerita lain? Nah ini juga hal menarik. Sama-sama di-admit di Western Michigan University. Beda fakultas, beda program, meskipun di angkatan yang sama, Pak Mukson tidak dapat shortfall, saya dapat. Oh, tetap dapat shortfall, tapi berangkat. Tetapi untungnya, karena kita ini dikti funded, jadi waktu itu sempat, bukan berdebat sih, sempat berbalas-balasan email, WhatsApp dengan Mbak Rianti, bukan Mbak Rianti, Mbak siapa? Mbak Isya. Mbak Isya. Oh, Mbak Isya. Mbak Isya. Jadi di mana ini dikasih gini, saya bilang, loh kalau saya harus shortfall juga nanti gimana? Karena waktu itu memang sama sekali blank shortfall itu seperti apa. Nah akhirnya karena begini, saya diadmit di 3 universitas, yang 2 yang lain itu ada yang shortfallnya itu 15.000, yang satunya itu 17.000. 17.000. Nah, ternyata setelah sampai di sini kan kita tahu, oh ternyata shortfall itu seperti itu. Nanti kan bagaimana negosiasi, kemudian ditekan sedemikian rupa, dan kalau memang sampai akhirnya itu tidak bisa diturunkan lagi, solusinya terakhir itu adalah kita harus bekerja kan. Tetapi posisi pada saat itu kan panik, aduh gimana. Jadi, tawar-menawar jadi. Tawar-menawar, akhirnya dikasihlah kesempatan, karena kalau mau mengambil yang shortfall itu, harus siapkan rekening sekian toh, dana sekian untuk awalnya itu hanya untuk mempermulus itu. Jadi kebetulan ketua yayasan saya bersedia. Oke. Jadi bersedia untuk 2 universitas yang lain itu. Cuma setelah saya pikir-pikir, saya masih menunggu karena Mbak Nabila dia bilang, Pak Roni, kita masih menunggu dari Western Michigan University. Dan ternyata begitu keluar itu dari Western Michigan University, saya dapat shortfall, tetapi berada pada range yang bisa di-cover oleh Dikti. Karena Dikti bisa menutup shortfall itu maksimum 8.000. Oh, masih di-cover lagi. Ya, jadi kalau kita yang dengan Dikti funded itu, kalau dapat shortfall itu sampai dengan 8.000 saja, itu masih ditutup, artinya dinolkan. Artinya kita nggak perlu berpikir, itu ditutupi oleh Dikti. Tetapi lebih dari itu, nah itu yang harus kita pakai. Nah, kebetulan saya shortfall-nya kecil, 2.650 setahun. Nah, ada senior waktu itu sama-sama di program yang sama, Fulbright juga, 2 angkatan sebelumnya di 2018, sudah selesai kemarin sudah pulang. Dia nggak kena shortfall, malah kaget dia ketika saya dapat shortfall. Kok bisa? Saya bilang itu, program studi yang sama, universitas yang sama, angkatan yang berbeda. Bisa beda-beda. Angkatan yang sama, universitas yang sama, beda program studi, bisa berbeda pula. Bisa beda juga. Dengan Pak Mukson, itu. Iya. Memang begini, kalau saya bisa menambahkan Pak Roni, Mbak Yani, begini ya, kita itu kan angkatan spesial ya, angkatan 2020 adalah angkatan COVID. Jadi semuanya serba spesial begitu ya. Jadi berdasarkan informasi yang masuk, saya ada senior di UM yang dia terima sebelumnya di Indiana University Bloomington, dan sekarang dia masih menyelesaikan programnya di sana. Dan dia itu sama seperti saya waktu awal pengumuman admission itu, dia juga kena shortfall sekitar, kalau di Indiana University Bloomington itu $23,000. Wow, lumayan. Besar. Akhirnya bisa ketutup karena outstate-nya itu di cover. Nah, sementara tahun kita yang 2020 itu banyak dana di kampus yang dipotong dan dialokasikan ke hal yang lain. Itu juga menjadi salah satu faktor beberapa kampus akhirnya tidak bisa memberikan outstate tuition kepada mahasiswa yang admit. Karena seperti itu salah satu faktor. Itu seperti pilihan pertama saya itu di Oregon State ya. Itu kan program yang ngeplak persis yang saya mau. Memang akhirnya diterima, cuma itu 18.000 gitu. Iya, 15.000. Saya sudah terlanjur, sudah saya memutuskan untuk ngambil di sini
di Western Michigan. Kemudian yang Iya. terakhir itu yang menarik, saya bangun komunikasi dengan profesor, tapi akhirnya saya di reject University of Florida. Itu program juga ngeplot persis. Nah, ternyata ada satu pilihan saya itu yang mereka salah masukkan program studi saya itu Curriculum and Instruction di University of Sama Texas. Ya. Sama dengan Pak Mukson ya, Curriculum of Instruction juga ya. Jadi University of Texas di Austin. Ya, itu dan tidak nyambung kan, ya sudah nggak usah. Akhirnya ya memang rezekinya ke sini, bertemu dengan Pak Mukson dan kawan-kawan di sini. Bersyukurnya ya, mungkin memang Western Michigan University lah tujuannya atau rezekinya. Terbaik buat tapi kami. memang ya yang terbaik juga. Tapi memang begitu ya, kalau misalnya kita udah diterima di satu universitas, misalnya dengan ada shortfall itu, kadang-kadang tuh ada cerita Mbak Bella Dini yang di Virginia Tech ya. Kalau nggak salah beliau pertamanya dapatnya shortfall-nya sampai 14.000 gitu. Tetapi ya tawar-menawar, dia sampai bilang ke Virginia Tech, ya sudah kalau misalnya segini saya kayaknya nggak bisa ke situ. Akhirnya dihubungi lagi, udah nggak ada shortfall, ayo kemari-kemari ya gitu. Kan mereka butuh mahasiswa juga kan? Iya, mereka juga apalagi situasi COVID butuh waktu itu kita. kan. Mungkin sampai sekarang, jadi yang lain juga semangat gitu ya, biarpun nanti pas shortfall semangat gitu, tawar-menawar. Dan saya ada satu hal yang menarik, dan saya beberapa kali mungkin sempat kami bincang-bincang dengan Pak Mukson. Mungkin bagi orang yang awam dengan beasiswa Fulbright, ya, terutama dengan persoalan shortfall ini, mungkin orang akan melihat itu secara negatif. Tetapi saya secara pribadi ya, saya melihat itu sangat positif. Maksud saya begini, ya, kalau kita tidak mau dapat shortfall dan tidak mau membayar, tidak mau bekerja dan lain sebagainya, kita pasti akan ada tawaran toh untuk menerima pilihan yang lain. Yang penting program studinya itu nyambung dan kita tidak perlu melakukan itu. Tetapi tentang shortfall dan kita harus nanti akhirnya harus bekerja sebagai teaching assistant atau research assistant, kalau saya melihat positifnya itu Fulbright itu benar-benar mendidik orang. Ya, artinya kalau memang di luar range platform yang diberikan itu dan Anda masih mau masuk di universitas ini, ya silakan menutupinya dengan ya sambil kuliah bekerja. Dan itu ternyata banyak terjadi dengan teman-teman yang tidak dengan scholarship kan, yang betul-betul pure, mereka itu teaching assistant, research assistant di sini banyak yang graduate students itu. Jadi sebetulnya mendidik, dan ada hal yang kita bisa pelajari, kita bagaimanapun ya, kita bisa belajar untuk menjadi tim di dalam penelitian, kemudian kita teaching assistant, kita bisa mengajar. Memang itu takes time, takes energy, apalagi mungkin seperti di awal tadi Bu Yeni sempat sampaikan, bagaimana orang tua di sini mereka benar-benar ngotot kepingin kualitas pendidikan yang didapatkan oleh anak mereka itu betul-betul bagus, dan mahasiswanya juga seperti itu. Nah, di situ yang kita belajar banyak hal sebetulnya. Jadi kalau saya melihat dari sisi positifnya itu sebetulnya Fulbright ini bagus mendidik orang. Iya, jadi kita jadi ngerti juga ya sebenarnya sistemnya gimana gitu pendidikan di US itu. Iya. Ya menarik sekali ya tadi pembahasannya, kenapa sampai memilih. Jadi ada informasi yang mungkin perlu dicermati ya sama teman-teman tentang shortfall, tapi jangan putus semangat, sama seperti jangan putus semangat ketika apply, ketika mendapat informasi shortfall. Itu memang hal yang bikin kita gregetan banget ya Pak Roni ya. Waktu kita dapat informasi shortfall itu kan kita saling telepon-teleponan dulu ya. Apalagi isi WhatsApp dari itu advisor kita, maksudnya dari Aminat itu, contoh di saya itu Mbak Nabila kan, itu. Pak Roni, ini paling lambat besok jam 11 ya. Nah, dan pada saat itu ketua yayasan saya lagi berduka karena adik kandungnya itu meninggal. Jadi bagaimana spanning itu saya harus mencari itu untuk membuat suratnya udah jadi, cuma minta tanda tangan beliau itu. Karena orang lagi dalam suasana duka. Saya telepon lagi ke Mbak Indonesia, Mbak Nabila, ceritakan gini, oh nggak apa-apa, kita masih menunggu juga dari universitas lain. Nah, benar-benar mendidik, membuat kita itu harus bisa untuk survive itu. Ngerti gitu ya. Harus gimana mengambil keputusan bijaksana jadinya.
Beda dengan Iya. kita AS dulu kan. Iya, semua beres gitu ya. Beres kita. Berangkat, Dan keluarga mungkin berangkat. lagi Semua. positifnya ini kita kalau pakai Fulbright itu meskipun dikti funded atau pure Fulbright, kita sama di sini akan ketemu cohort teman-teman dari berbagai negara, itu yang menjadi positif. Jadi networking kita itu sangat-sangat bagus. And when Networkingnya people Fulbright gitu ya. Yeah, and when people Networkingnya hear, oh, Fulbright. so you are under Fulbright scholarship, wow, Yes, really ya? really. Itu Yeah. ekspresi orang kan begitu. Langsung beda gitu ya ketika kita diperkenalkan sebagai Fulbrighter, dosen kita pun, oh dia ini Fulbrighter gitu, dan langsung, alhamdulillah memang sesuatu. Kayak gimana gitu. Iya ya, beda gitu. Bukan rasanya kan bukan mendapat beasiswa karena dari negara yang dulu kan begitu ya kesannya, kalau kita dari negara yang developing maksudnya bukan developing, dapat beasiswa dari develop, tapi enggak, sebagai Fulbrighter ini kita benar-benar dianggap mendapat beasiswa karena kemampuan kita gitu, bukan kita berasal dari negara yang developing. Jadi kita sangat dihargai di sini. Jadi ini lagi summer break nih, saya benar-benar lagi enjoy summer ya, biarpun di rumah. Jadi kalau Pak Mukson sama Pak Roni ini ada kegiatan nggak di jurusan masing-masing nih selama summer ya? Saya duluan ya. Iya. Pak Roni yang lagi compreh exam ini. Mau komprehensif exam ini ya? sudah summer kedua ini ya. Summer tahun kemarin itu kalau saya 6 SKS ngambil. Oh wow. Kebetulan di Western ini kami summernya dibagi dua, summer 1, summer 2, masing-masing 6 minggu. Nah, jadi summer 1 selesai dulu, baru summer 2. Tapi di total hitungnya nanti summer. Nah, saya 6 credits. Nah, tahun ini juga begitu. Jadi ini apa ya? Saya mau bilang blessing in disguise juga. Tapi saya bingung karena menurut planning di program saya itu mestinya saya baru akan mengambil comprehensive exam itu di fall 2022. Jadi fall ini ya. Di fall nanti baru comprehensive exam, kemudian di spring 2023 itu masuk ke dissertation proposal. Nah, ternyata waktu pertemuan dengan academic advisor di bulan awal April itu beliau malah nyuruh, udah kamu selesai semester spring ini langsung kamu email saya supaya langsung persiapan untuk comprehensive exam. Saya loh, kok begini? Bukannya di fall, tapi ketika saya tanya dibilang ya lebih cepat supaya itu lebih bagus, supaya kamu bisa punya waktu gitu. Oke. Nah, kemudian dikeluarkan jadwal ya, jadi saya sudah enroll. Untuk enroll untuk comprehensive exam-nya? Iya, comprehensive exam itu dia 0 kredit ya, 0 kredit. Tetapi masuk di dalam semester yang berjalan. Iya, di enrollment-nya kita ada enrollment-nya untuk comprehensive exam gitu. No. Nggak perlu. Ya, itu programnya itu di program studi saja. Sebagai kayak apa ya? Qualifying exam lah ya, jadi comprehensive register exam. Lah maksudnya ke departemen, karena saya belum comprehensive exam nih, jadi kebayang. Jadi belajar juga. Jadi di summer ini saya ambil 4 credit course itu untuk di summer 2 itu mata kuliah program studi. Kemudian di summer 1 ini independent research. Nah, independent research ini jalan bareng dengan comprehensive exam. Nah, kebetulan di program kami comprehensive exam itu skenario-nya ada dua bagian. Bagian pertama itu kita akan dikasih betul-betul ujian, tapi bukan oral test, cuma we have to write 2 qualified papers berdasarkan case yang dikasih oleh program studi oleh komite. Itu dalam waktu 3 hari. 3 hari, how many pages for one paper? Minimum 30 or something. 30? Yes, minimum 30. 30? Yes. Wow, okay. Nah, 30 pages in 3 days. No, for one paper, and we have to write 2 papers. Oh wow, so 60 pages. Yes. In 3 days. Iya. Oh, pasti bisa, Pak Roni bisa. Amin. Nah, baru part 2-nya itu kita akan menulis manuskrip, bisa conceptual manuskrip atau research based manuskrip yang publishable.
di bawah bimbingan 2 orang supervisor menjadi komite kita. Nah, jadi menarik saya punya persoalan ini. Kemarin saya sudah melakukan penelitian, tapi hanya untuk mata kuliah, toh. Jadi tidak bisa dipublikasikan. Nah, akhirnya setelah dikonsultasikan dengan komite, ya sudah sebaiknya saya mencoba mengusulkan HSIRB dari kampus supaya bisa mendapatkan data nanti ya untuk bisa dipublikasikan. Walaupun sebetulnya itu tidak harus dipublikasikan. Itu harus di jurnal yang Q1, Q2 atau gimana tuh? No requirement ya. No requirement. Tidak bisa di jurnal di Indonesia yang bisa. Oke. Nah, sekarang tujuannya itu adalah kita dilatih untuk menulis sebuah artikel yang publishable. Oke. Yang publishable. Nah, itu yang part 2-nya. Nah, saya sekarang itu lagi fokus mengerjakan part 2. Jadi masih lagi H2C, harap-harap cemas, menunggu hasil review dari IRB tentang proposal saya yang untuk segera saya ambil data untuk dibuat dalam jurnal, ditulis untuk artikel saya. Dan itu memang nanti akan dipublikasikan. Jadi IRB-nya nanti research Pak Mukson, Pak Roni, research-nya nanti interview ada research partisipan anak-anak enggak? Enggak. Tetapi, research partisipannya guru? Tetap itu mahasiswa. Kebetulan untuk penelitian ini saya ambil untuk mahasiswa, toh. Oke. Yang untuk publishable ini mahasiswa. Tapi untuk research yang I mean like for dissertation-nya nanti research partisipannya ada anak-anak. Hopefully not, ya. Tidak. Hopefully not. Karena nanti mungkin agak berat ya kalau di sini kalau partisipannya anak-anak. Iya. Jadi tidak ke situ. Jadi sementara sekarang itu masih agak ringan sedikit menunggu itu. Tapi saya lagi posisi juga menunggu kapan saya dikasih part 1 supaya saya selesaikan dulu part 1 baru lanjutkan part 2 ini. Jadi belum ada schedule kapan akan tes exam yang part 1 ini gitu ya? Belum. Tapi memang benar-benar something that Pak Roni, terima kasih banyak waktunya padahal lagi mempersiapkan exam yang saya baru akan exam nanti spring 2023. Oh iya ya. Masih lama. Pak Mukson kapan examnya? Oh ya. Begini mungkin comprehension exam atau qualifying exam itu diterjemahkan berbeda-beda gitu ya. Artinya kalau di departemen saya itu qualifying exam atau comprehension examnya itu tidak berupa ujian yang seperti dijelaskan Pak Roni tadi. Jadi kita itu equivalent dengan menempuh 3 courses, 3 core department, courses, 3 core courses ya. Jadi ada 2 mata kuliah filosofi, kemudian 1 mata kuliah Theory of Learning and Instruction. Kalau kita bisa lulus di mata kuliah itu dengan nilai minimal BA, maka kita sudah dinyatakan qualified. Jadi istilahnya bisa menjadi PhD candidate gitu ya, bisa mengerjakan disertasi mungkin seperti itu. Nah, tapi tidak ada kaitannya dengan dengan disertasi atau research kita. Jadi qualifying exam-nya atau comprehension exam-nya itu tidak ada kaitannya dengan disertasi kita. Karena nanti di pengerjaan disertasi akan ada stage-nya sendiri. Seperti kalau di saya itu untuk tahapan disertasi ada namanya early research requirements, semacam preliminary research. Kemudian ada critical comprehensive of literature review. Kemudian ada dissertation proposal, kemudian baru dissertation defense. Jadi ada 4 tahapan. Tapi sebelum ke-4 tahapan itu kita harus lulus di 3 mata kuliah courses departemen tadi. Kemudian untuk dinyatakan bisa qualified atau bisa memulai mengerjakan preliminary research dan sebagainya. Karena mungkin jurusan Pak Mukson juga eksak ya, kalau misalnya di kita mungkin masih masuk ke eksak, jadi memang setiap pelajaran ada ujiannya juga gitu ya, yang ujiannya juga benar-benar harus dipersiapkan dengan ini. Jadi Pak Mukson juga ambil mata kuliah semester ini? Summer ini? Jadi melanjutkan qualifying exam tadi, alhamdulillah sampai semester ini saya sudah
menyelesaikan 3 mata kuliah tersebut dan sudah lulus semuanya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah sudah memenuhi syarat untuk congratulations. Ya benar. Artinya udah nggak dak-dikduk lagi nih, udah benar-benar jadi PhD kandidat yang siap untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya ya. Seperti itu. Ya kebetulan untuk summer ini saya ambil 3 kredit atau 1 course ya. Jadi sama seperti dijelaskan Pak Roni tadi, ada summer 1, kemudian summer 2. Cuma saya hanya program di summer 1 saja. Jadi kemungkinan nanti summer 2 saya kemarin berencana program untuk independent research untuk mengerjakan preliminary research saya. Cuma karena kemarin sudah berkomunikasi dengan II advisor bahwa saya hanya mau mengambil 3 kredit. Jadi kalau saya mau mengambil 3 kredit, another 3 credits, jadi saya harus membayar sendiri. Jadi daripada saya membayar, akhirnya saya tidak ambil summer 2, tidak ambil kredit di summer 2. Cuma saya tetap akan mulai mengerjakan preliminary research saya seperti itu. Iya. Artinya sibuklah summer ini ya. Nggak bisa jalan-jalan. Jalan-jalan juga nggak? Ya, mungkin kalau jalan-jalan kita berencana paling tidak ke Chicago begitu Pak Roni. Chicago yang paling berdua nih, berdua atau sama teman-teman yang lain? Ini kali ini dengan teman-teman Fulbright. Dengan cohort Fulbright dari Western Michigan University dengan yang negara lain juga gitu. Iya. Asik. Jadi ke Chicago. Mau ngunjungin apa? Ngunjungin apa di Chicago? Udah ada planning belum? Ya, jalan-jalan aja. Kalau ke Chicago paling kayak tempatnya sama ya. Millennium Park, Skybridge. Yeah. Yang Skybridge yang belum, kemudian museumnya itu kemungkinan. Kapan itu rencananya? Kan summer 2 Pak Roni masih nunggu examnya Juni, pertengahan Juni ini ya? Sepertinya kalau tidak, pokoknya sampai dengan selama summer 1 ini. Selama summer 1 ya. Sampai pertengahan Juni. Mudah-mudahan lah ya lancar Pak Roni. Jadi ini udah deg-degan ini. Aduh ini. Karena ada cerita teman-teman itu ada yang sampai nggak lulus gitu. Tapi bisa ikut sekali lagi ya kalau nggak lulus kan? Ya, bisa. Yang kawan saya cohort kemarin 2 orang ikut fall kemarin, 2 lulus. Ya mudah-mudahan berita baik juga nanti dari Pak Roni. Iya. Jadi dengan udah qualifying exam dan atau comprehensive exam ini yang segera Pak Roni dan Pak Muksonnya sudah, kapan nih rencana selesainya? Nah ini menarik karena beda-beda ya. Kalau program saya itu requirement ini minimum kreditnya itu total termasuk dissertation itu 54 ya, 54. 54. Kalau Pak Mukson saya nggak tahu, nanti mungkin Pak Mukson sendiri ceritakan. Kalau saya di planning itu karena ini sudah maju ya, sudah maju lebih dulu, berarti saya nanti di fall nanti tinggal 4 kredit yang tersisa. Ya. Kemudian fall ini tinggal 4, ya, 4 kredit yang tersisa, tetapi sama academic advisor saya sudah menyarankan saya untuk segera mulai mengerjakan dissertation proposal, karena kami tahapannya setelah comprehensive exam itu langsung ke dissertation proposal. Nah, setelah dissertation proposal nanti baru akan didaftarkan di spring 2023 untuk defense. Tapi saya sudah planning, sudah diskusi itu bahwa nanti di spring 2023 itu nanti 6 kredit, yaitu dissertation proposal. Sisa 6 kredit nanti itu didaftarkan untuk summer 2023. Jadi, tetapi di kemarin perpanjangan studi itu didiskusi dengan II advisor, saya tidak menulis selesainya di 2023, saya tidak mau gambling. Ya, karena tidak tahu kita nanti proses pengambilan datanya, proses ininya kan kita tidak bisa menduga-duga. Lebih baik kita memprediksi lebih lama, walaupun mungkin pada akhirnya kita bisa selesai lebih cepat daripada kita memprediksinya lebih cepat ternyata molor. Sehingga saya di planningnya itu saya tetap tulisnya Agustus 2024. 2024, oke. Agustus 2024. Saya nulisnya Agustus 2025.
Gitu. Oke, karena memang examnya semester depan saya memang sisa 4 mata kuliah lagi, tetapi karena Ya. memang yang saya untuk di kampusnya ditanggung graduate assistant scholarship harus minimal 12 kredit per semester, jadi saya disarankan sama supervisor ambil independent studies Bisa. gitu. Ya, Independent studies, jadi ya tentang 12 kredit semester berikutnya. Oh ya. That's great. Banyak. Ya. Jadi masih lama. Jadi ini tadi cerita lah sering gabung dengan kawan-kawan cohort Fulbright di sana. Jadi ada nggak komunitas lain nih yang sering berkumpul, sering melakukan kegiatan-kegiatan macam-macam nih? Mungkin bagaimana tuh Kalamazoo? Oke. Banyak. Ya. Ini apa namanya, di sini sebenarnya ada Permias begitu ya, Permias, atau mungkin kalau di tempat lain namanya PPI, jadi Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika Serikat, yang isinya adalah semua orang Indonesia yang maksudnya yang menempuh kuliah di sini maksudnya kita tahu ya Permias gitu maksud saya. Permias Kalamazoo. Permias Permias chapter Kalamazoo gitu ya, chapter. Ya beberapa kali kita tapi karena mungkin memang kita ya itu yang seperti yang kita bilang tadi bahwa kita itu angkatan spesial karena angkatan COVID begitu ya. 1 atau 2 tahun lalu kan masih banyak terkendala apa istilahnya in-person meeting, kita masih belum bisa ketemu secara langsung dengan teman-teman. Jadi mungkin banyak kegiatan yang istilahnya yang sebelum-sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya itu istilahnya ada regular activity begitu ya, yang banyak yang sering sekali diadakan, cuma tahun ini itu menjadi sangat jarang. Jadi kita kemarin ada international event di sini, internasional apa namanya, macam Festival, ya international festival yang menghadirkan berbagai culture seperti makanan, apa namanya, pakaian dari berbagai daerah. Ini. Jadi Pak Mukson sama Pak Roni pakai pakaian daerah juga. Ini cerita menarik, Bu. Kami itu tadi dengan beban studi juga ya. Mungkin kalau Pak Mukson dan saya, kami menginterpretasi sebagai seorang mahasiswa PhD ini kadang-kadang oleh teman-teman Fulbright ya dari negara lain. Why are you guys so serious in your study? Ada satu teman dari Pakistan itu yang selalu seperti itu. Tinggalnya dekat kami di gedung sebelah. Itu sangat santai dia itu. Sangat santai. Dia graduate students juga padahal. Iya, PhD juga nge-gym. Sampai tapi dia kaget loh. Kok ini Roni sama Mukson kok tidak pernah kelihatan misalnya apa gitu di event-event yang ini. Terus dia bilang, you guys ya are too serious ya in interpreting how a PhD student should work. Mungkin itu, tetapi gimana ya, kalau mau bilang kita mau kemana-mana itu kan, kalau saya itu mesti punya tujuan yang jelas yang apa. Tapi kalau sekedar ngumpul-ngumpul begitu mungkin tidak terlalu ini. Tapi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Mukson tadi, seperti Permias, ada beberapa kegiatan juga, cuma memang tidak sesering sebelumnya. Tidak sesering sebelumnya. Paling kemarin gathering pertama itu kami di bulan September tahun kemarin. Nah, itu sekedar ya, waktu itu persiapan ada tim yang mau diutus berangkat ke Indiana University Bloomington itu. Ada Permias itu di situ. Kemudian ada juga kegiatan buka bersama waktu Lebaran puasa kemarin. Waktu puasa pertama. Puasa dengan kawan-kawan Permias. Ya, kalau Fulbright juga ada ini tahun kemarin itu ada perayaan graduation ya untuk teman-teman yang lulus pada tahun kemarin itu di bulan Mei. Tapi kebetulan kami juga berdua masuk di FSO board di tahun kemarin itu. Apa itu? Jadi semacam pengurusnya Fulbright Student Organization di kampus. Jadi kami masuk di pengurus. Pak Mukson itu di bidang apa saya kurang tahu. Kalau saya itu di bidang kegiatan dengan ini ada teman dari Pakistan. Cuma itu tadi karena masih terkendala COVID ya, jadi banyak kegiatan yang memang tidak bisa diselenggarakan. Sampai sekarang ini ya. Jadi selain itu juga ada kegiatan sosial yang lain sih. Kalau saya di tahun kemarin justru karena situasi COVID, jadi ada beberapa kegiatan yang bersifat online. Ya. Contoh, saya volunteer di kegiatan
kebetulan CELSIS di sini ada Center for English Language and Culture for International Students. Nah, itu semacam lembaga khususan bahasa Inggris untuk masuk internasional yang belum memenuhi target semacam IELTS atau TOEFL IBT-nya. Jadi mereka ke sini ada kursus bahasa Inggris sekian bulan gitu. Nah, pada tahun kemarin itu memang karena kendala COVID, jadi tidak bisa ke sini kan calon-calon itunya. Jadi kami waktu itu masuk di dalam tim volunteer untuk menjadi speaking partners mahasiswa S2, S3 dari Brazil. Dari Brazil, Iya, jadi mereka dari Brazil, kami dari sini ada 7 orang mahasiswa TESOL dengan beberapa local students, native speakers. Jadi pertemuannya setiap hari Kamis, ya 1 jam. Jadi conversation aja dengan mereka selama conversation. Yang mau ke Western Michigan University. Iya, persiapan. Oke. Karena biasanya itu ada speaking circle sebelum COVID itu. Jadi mereka selain belajar di CELSIS, ada kegiatan ekstranya itu dengan mahasiswa yang lain yang mau membantu mereka untuk secara voluntary untuk bisa meningkatkan, mengimprove kemampuan speaking mereka. Kebetulan saya kemarin diminta karena program studinya kami kan di English language itu. Nah, ada satu lagi kalau saya kemarin itu ini menariknya itu saya bergabung dengan teman-teman Permias New York. Jadi ada English Speaking Buddy ESB itu Fulbright yang cohort kita itu ada Mbak Adibah dari New York itu yang di Columbia Uni, kemudian dengan Mbak Dewi Susulawati yang dari Oklahoma State. Kebetulan dua-duanya kan guru bahasa Inggris kan? Guru bahasa Inggris. Ya, dengan saya. Jadi kami menjadi instruktur, kemudian speaking partner juga, speaking buddies untuk siswa kelas 3 SMA se-Indonesia dan mahasiswa angkatan pertama di berbagai universitas di seluruh Indonesia. Jadi itu kegiatannya berupa virtual lewat Zoom meeting. Itu 2 kali seminggu. Ya, itu difasilitasi Fulbright? Tidak, itu difasilitasi oleh Permias Kalamazoo. Oh, Permias Kalamazoo. Ya, jadi dari LPDP iya, kemudian mahasiswa yang dengan biaya sendiri iya, kemudian Fulbright juga iya. Jadi kebetulan yang Fulbright waktu itu kami bertiga itu. Oh, ada Mbak Bella Dini juga waktu itu. Bella Dini juga. Ya, Mbak Bella Dini juga. Jadi kami berempat yang menjadi speaking buddies. Kemudian saya juga waktu itu sempat menjadi instrukturnya juga. Nanti kami waktu itu mempunyai 2 sampai 3 siswa atau mahasiswa yang nanti menjadi speaking buddies kita. Jadi kita di luar pertemuan umum itu sekali seminggu itu kita dengan mereka. Paling tidak seminggu sekali lewat Zoom itu. Jadi itu bagus sekali, kegiatan itu sangat membantu mereka untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mereka. Jadi mungkin bagi yang tertarik untuk mendapatkan speaking buddies itu gimana ya, mereka menghubungi Permias atau gimana biasa? Waktu itu saya belum tahu, yang tahun ini belum ada lagi informasi. Jadi tahun kemarin itu jadi mereka kebetulan ada yang dari Permias New York itu cukup aktif ya. Jadi mereka punya link ke Indonesia itu. Jadi untuk mendapatkan itu lalu dibuka semacam advertisement ya, dibuka gitu. Jadi yang menarik itu mereka bisa masuk lewat link itu, mendaftarkan diri, kemudian diseleksi untuk ikut tim itu. Mungkin follow Instagramnya Permias ya untuk mendapatkan informasi gitu ya. Ya, menarik sekali. Iya, bagus sekali programnya juga. Dan juga untuk masyarakat Aceh, kami ada diaspora masyarakat Aceh juga sekarang sedang menggiatkan untuk melakukan hal yang sama gitu. Jadi mungkin, tapi itu untuk masyarakat Aceh yang akan kuliah kemari. Jadi mungkin Pak Mukson nih mau menambahkan nih kegiatan sosialnya. Mungkin saya lihat nih Pak Mukson sering posting-posting makan-makan nih. Itu sebenarnya bukan apa istilahnya reguler, kegiatan sosial yang reguler itu hanya mungkin begini, kebetulan kita yang graduate students di sini, terutama yang dari Indonesia itu ada beberapa orang waktu itu, ada sekitar berapa, 1, 2, 3, 4, 5 orang mungkin begitu ya,
Salah satu dari kami itu kebetulan family gitu, jadi beliau itu sangat apa istilahnya aktif mengundang teman-teman untuk gathering, sekedar misalnya sharing, bukan sharing ya istilahnya ngomong-ngomong yang sekedar istilahnya 17-an Agustus ngobrol-ngobrol santai begitu sambil makan-makan, iya. Itu Makan-makan. dan kebetulan beliau sudah lulus dan sebentar lagi sudah meninggalkan Sudah pulang ya. Jadi mungkin kami akan kehilangan sangat momen-momen semacam itu di sini. Ya, selebihnya kalau community mungkin ini ya seperti mungkin karena saya Muslim ada Kalamazoo Islamic Center di sini, semacam community begitu. Kegiatannya yang paling sebenarnya mereka banyak kegiatan, cuma yaitu tadi saya tidak banyak terlibat. Mereka punya Kalamazoo Islamic School, semacam Sunday School begitu ya. Kalau kita di US sini mungkin apa namanya di Amerika ada istilahnya Sunday School, bisa jadi mungkin untuk teman-teman yang non Muslim juga punya Sunday School sendiri, kemudian yang Muslim juga. Artinya itu untuk istilahnya apa perdalam kegiatan yang tidak diajarkan di sekolah reguler gitu ya. Kalau di Kalamazoo Islamic Center atau Kalamazoo Islamic School mereka akan belajar mengaji dan seterusnya. Religion based ya. Ya, semacam religion apa namanya. Cuma saya tidak terlibat dalam kegiatan itu. Paling yang saya terlibat hanya istilahnya ikut kegiatan ibadah sehari-hari semacam sholat berjamaah. Masuk kemarin ada kegiatan buka bersama. Jadi kebetulan setelah 2 tahun ditutup begitu ya. Jadi selama 2 tahun kita libur dari in-person iftar gitu ya. Sekarang ada in-person iftar. Jadi kalau sebelumnya itu kita hanya istilahnya masjid tetap serve buat iftar cuma terbatas. Apa istilahnya ya? Istilahnya kita take away gitu. Jadi tidak ketemu di masjid. Cuma tahun ini mulai dibuka lagi. Alhamdulillah hampir sebulan full kemarin saya buka puasanya itu di masjid. Sebulan full buka puasa di masjid ya. Jadi terasa di kampung sendiri ya. Buka puasa ke masjid gitu kan. Kalau di kampung sendiri pasti begitu juga ya. Jadi enggak ini banget. Gara-gara Pak Mukson tiap hari buka puasa di masjid, saya kadang-kadang tidak makan malam. Kehilangan kawan makan ya. Gak ada teman. Biasanya kalau makan kan berdua sambil cerita-cerita, masaknya sama-sama, makannya sama. Kok ini, aduh saya masaknya, jadi malas masak. Makan juga gitu. Jadi nasi itu kadang-kadang tuh bisa sampai dengan 3 hari, 2 hari begitu basi gitu. Dimasuk kulkas gitu ya. Memang begini, kebetulan apa namanya ada salah informasi. Artinya begini, buka bersama yang di-serve oleh masjid itu sebenarnya untuk teman-teman non-Muslim juga kemarin, karena saya baru sadarnya tuh ketika menjelang akhir-akhir Ramadan. Artinya setelah biasanya kita kalau buka bersama itu kegiatannya adalah istilahnya apa? Takjil dulu ya, istilahnya iftar yang membatalkan puasa, kemudian semacam kurma atau makanan-makanan yang manis semacam. Kalau di sana kita kolak, di sini mungkin ada apa istilahnya ya? Macam-macam makanan khas Timur. Baklava gitu kan. Ya baklava begitu ya, ada dan sebagainya begitu. Nah, itu setelah itu baru kita sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah kita baru makan bersama. Nah, ternyata ada teman-teman yang di belakang itu tidak sholat, di bagian belakang, di sisi belakang tidak sholat. Nah, ternyata itu saya baru tahu itu teman-teman non-Muslim. Tadi ada teman-teman Nasrani, ada teman-teman dari India yang kebetulan yang Hindu begitu. Ada. Saya baru menginformasikan. Ke situ kan cuma mau mengambil kotak makan aja sebetulnya. Menjelang. Iya, biar artinya tahun depan Pak Roni bisa diajak tuh, jangan sampai nggak makan malam. Kemarin 1-2 kali sempat diajak juga, coba itu tadi nggak sempat ya gitu saya. Mungkin nunggu waktu buka puasanya, nunggu gitu. Iya benar. Jadi ceritanya menarik. Jadi kemarin itu di sini ada salah satu teman dari Indonesia juga, tapi bukan Fulbrighter, dia di sini kerja asisten. Namanya Mas Puji begitu Pak Roni ya. Jadi ada teman yang satu apartemen dengan Mas Puji bareng terus, ternyata ya, tiap kali sholat tidak sholat, ada di belakang. Ternyata dia non Muslim. Oh, saya baru paham.
oh ternyata ini untuk umum juga sebenarnya. Dia ceritanya cuma mau pergi mengambil makan gitu. Iya, cuma mau numpang makan. Ya kalau di sini begitu juga, kalau yang mau ambil makanan gitu untuk berbuka, saya lihat sepertinya banyak yang non-Muslim juga. Nampak memang yang saya tahu mereka orang dari negara tertentu yang maksudnya saya tahu mereka bukan Muslim gitu kan. Ya jalan bareng-bareng gitu kan, ya dikasih aja makannya, semua bisa makan sama-sama gitu, karena memang untuk bersama. Berbagi. Jadi, kan? Kalau Pak Roni sendiri, mungkin ada kegiatan keagamaan gitu juga selama di sana yang menarik. Kebetulan juga ada di gereja, itu selain kegiatan, saya ini Katolik kan, jadi kegiatan itu ada gereja itu istilahnya paroki mahasiswa itu Santo Thomas More itu masih berada di antara Western Michigan University dengan Kalamazoo College ya. Nah, di situ itu ada campus ministry-nya. Jadi sempat beberapa kali sih bergabung dalam kegiatan-kegiatan itu. Contohnya kayak Oktober tahun kemarin itu ada kegiatan retreat ya, retreat dengan mahasiswa Katolik lainnya. Kami camping keluar ke tempat retreat yang lumayan jauh dari sini. Jadi artinya kita bisa mendapat banyak teman baru, kemudian juga kita saling sharing, dan itu banyak sekali yang bisa kita pelajari. Kemudian ada beberapa kegiatan lain yang bersifat voluntary ya kita untuk misalnya contoh, jadi di gereja itu kan kalau untuk khusus misal untuk mahasiswanya itu kan hari Minggu sore jam 6. Nah setelah itu kan ada makan malam. Nah jadi kita bisa bantu di situ untuk menyiapkannya atau kita bersih-bersih setelah makan. Jadi sifatnya voluntary saja sih ya. Dan juga ada beberapa kegiatan doa bersama, kemudian juga Bible studies dengan teman-teman dari berbagai negara. Jadi ya kita juga hangout juga. Kemudian ada juga di sini di campus ministry. Jadi setiap Kamis itu ada untuk setiap hari Kamis di fall dengan spring saja. Nah, itu ada free lunch for international students. Jadi kita juga bisa bantu-bantu di situ. Jadi mereka ada sewaktu-waktu menawarkan ini voluntary. Ya, siapa yang mau volunteer untuk membantu, dikasih pilihan menyiapkannya, bahannya sudah mereka ada semua. Jadi kita cuma menata meja, menaruhnya, atau membantu serve-nya, atau membantu membersihkan nanti. Jadi kami juga pernah terlibat di dalam atau bantu menghabiskan makanannya juga. Ya, kalau itu sudah pasti setiap hari kami. Termasuk saya yang ikut setiap Kamis itu menghabiskan makanan di situ. Iya, kami menghabiskan makanan. Itu setiap hari Kamis pasti itu. Iya, menarik sekali ya. Jadinya ada sharing dari antara agama Islam ke agama lain juga antara. Karena itu semacam ini media apa ya istilahnya untuk karena tadi seperti tadi bilang itu adalah untuk international students tadi, jadi semacam menjadi ajang kita ketemu, kita get along with bersosialisasi students from overseas countries. So. Kadang ada ya juga membuat yang makan. Ya. Ada mahasiswa lokal juga yang makan kok. Mahasiswa lokal juga ya. Iya, tapi khusus buat mahasiswa internasional itu penting kali ya. Jadinya kita merasa nggak sendiri di negara orang, juga bisa merasakan berbagai macam makanan yang nggak pernah kita rasa sebelumnya, gitu ya. Karena kalau misalnya untuk membeli, biasanya kita kalau belum pernah rasa, kita kan agak mikir dulu. Apa ini ya, kecuali yang memang di dalamnya tuh udah pernah kita tahu gitu ya. Tapi dengan kita ada acara-acara seperti itu, benar-benar kita coba gitu ya, udah coba dulu. Oke, maybe next time I will try ke restorannya atau gimana. Ada nggak hal yang menarik, yang paling menarik gitu yang pernah dilakukan di Kalamazoo itu, yang mungkin nanti waktu udah mau pulang ke Indonesia nih tetap mau dijalankan ini? Ada kegiatan-kegiatan yang kayaknya nanti sepulang ke Indonesia aku harus ajak kawan-kawan untuk buat ini, atau memang ada nggak seperti itu? Kalau saya ini kemarin itu kegiatan speaking buddies, kemudian kegiatan speaking circle itu sebetulnya saya sudah mulai merintis sih ya juga ini. Jadi, sebelum pulang jadi saya sudah mulai merintis, lagi mengumpulkan. Saya ingin membuatnya secara voluntary. Jadi saya menawarkan ke
guru-guru bahasa Inggris, dosen bahasa Inggris di ND, di Flores pada umumnya yang punya passion ke situ. Nah, jadi mereka tidak memperhitungkan saya dibayar berapa oleh siapa, kemudian tidak berpikir tentang pulsa. Jadi nanti mencoba untuk membuat perekrutan ke siswa, pelajar dan mahasiswa yang betul-betul punya ketertarikan untuk mengasah kemampuan bahasa Inggris. Karena jujur kami dari NTT, Flores itu masih sangat minim yang tertarik untuk belajar di luar negeri. Kendala terbesarnya itu takut dengan bahasa Inggris. Yep. Penting sekali itu, karena memang kalau dari pemerintah daerah biasanya akan diberikan beasiswa. Saya ingat waktu saya di Bali dulu, banyak sekali mahasiswa dari Papua gitu ya, dari Papua yang mendapat di situ juga banyak ya, banyak sekali dari beasiswa dari pemerintah daerahnya untuk memang belajar bahasa Inggris di ILF Bali. Waktu itu juga mungkin di tempat lain ya, atau langsung dibawa ke Amerika gitu fundingnya mereka kuliah dari di sini. Nah, bahkan yang undergrad, grade. Jadi paling banyak permias di sini itu anak Papua. Anak Papua ya, dari pemerintah daerah ya? Iya, beasiswa Pemda. Jadi mereka S1-nya itu tahun pertama atau 1,5 tahun pertama itu di Jakarta, Jakarta International School ya, di JIS di Jakarta. Setelah itu tahun keduanya itu baru mereka transfer lanjut ke sini. Ya, mudah-mudahan daerah lain juga bisa Jakarta International College. Ya, GIC. Ya. Keren sekali. Kalau Pak Mukson juga mungkin mau menambahkan ada kegiatan yang di sini menarik. Iya, jadi mungkin ini kegiatan akademik secara umum, artinya mungkin di kampus-kampus lain juga sebenarnya seperti itu. Artinya setiap minggu di sini kami ada research group meeting yang weekly meeting reguler gitu ya untuk grup research, mana di dalamnya fakulti yang risetnya serumpun itu berkumpul bersama mahasiswa-mahasiswa ya graduate students, PhD atau master. Kita membicarakan research kita, kemudian ada ide apa yang muncul untuk melakukan research apa, kemudian kita mendapatkan masukan, mendapatkan feedback dari yang bertemu di situ. Kemudian kita juga memfasilitasi untuk dalam research group meeting itu, misalnya ada teman yang akan presentasi seperti tadi yang saya bilang early research requirement-nya, atau presentasi critical comprehensive of literature review-nya, atau mau defense proposal, mau disertasi. Jadi di situ difasilitasi untuk meeting latihan semacam itu, yang membicarakan research atau praktis sebelum presentasi untuk di departemen seperti itu. Itu yang pertama. Jadi regular research group meeting yang ingin saya bawa pulang suatu saat nanti. Saya ingin membangun grup riset seperti itu, regularly meeting dengan teman-teman mahasiswa, sehingga bisa kita mengkomunikasikan hal-hal yang bersifat akademik seperti itu. Kemudian ada hal yang sebenarnya non akademik tapi bagian dari akademik. Jadi di sini itu ada satu dosen saya, ada salah satu fakulti yang setiap kali kuliah begitu ya. Jadi kita di sini kan mungkin jamnya panjang, sekitar 2,5 jam lebih begitu ya, jam kuliah. 2 jam 40 menit. Hampir 3 jam begitu kuliah kita ini. Nah, ada salah satu fakulti itu yang selalu membuat tradisi secara bergantian teman-teman mahasiswa ini membawa makanan untuk dia serve untuk semua mahasiswa yang hadir. Jadi seperti itu. Wow, Itu ternyata iya. Senang nih kalau jadi dosennya nih. Ya tapi ya something. Pertama memang itu istilahnya mensupport karena kita mau belajar begitu ya, jadi kita harus makan dulu. Kemudian yang kedua ternyata juga istilahnya sebagai ajang untuk mempererat istilahnya interaction kita dengan teman-teman yang ada di dalam kelas. Itu bagus sekali seperti itu. Dan juga kita bisa taste makanan dari negara-negara lain tuh, bisa Betul. jadi itu kalau ada yang bawa makanan khasnya tuh. Juga mungkin kalau di Malang itu banyak sekali ya mahasiswa-mahasiswa dari daerah lain gitu yang datang ke Malang ya, juga mungkin jadi bisa ditis bukan dari negara lain tapi dari daerah lain yang memang beda sekali ya. Betul. Ya, jadi ya something yang nggak pernah dirasa itu pasti spesial ya. Betul. Kebetulan juga sifatnya di sini wajib, artinya salah satu dosen tadi itu semacam mandatori. Bagi yang bukan voluntary, kalau bagi yang tidak istilahnya mau begitu, yang tidak mau, jadi dia tidak memaksa. Cuma kalau tidak mau berpartisipasi dalam menyediakan makanan itu, ya berarti dia diminta keluar
dengan hormat Waduh. keluar dari kelas. Bagus itu, Bisa ada bagus. gitu ya. Jangan dia mau Waduh. makan doang, makan toh terus nggak Tapi dia nyiapin. bawa juga ya makanannya ya. Iya, dosennya ya, pasti di awal-awal Iya. biasanya. Jadi Iya. pertemuan pertama selalu beliau yang menyediakan makanan, dan itu selalu apa istilahnya, setiap perkuliahan yang beliau ampu selalu seperti itu. Oh, asik. Sering-sering nih langsung cari semester ini Bapak tuh ada ngajar apa gitu. Jadi teringat saya dulu waktu S1 di Malang, itu di kami jurusan pendidikan bahasa Inggris itu ada satu dosen kami itu Ibu ini Mimil, ya namanya itu Bu Mimil. Oh, itu selalu bawa Dunkin Donat setiap kali perkuliahan speaking. Kemudian di akhir semester itu kami nggak dibawa Dunkin Donat lagi, kami yang dibawa ke Dunkin Donat. Wih. Jadi mahasiswanya yang dibawa ya. Ya, maksudnya Jadi dibawa ke berkesan. Dunkin Donat. Ini berkesan banget sama mahasiswanya, jadi sampai pingin jadi dosen. Benar. Pingin buat hal yang sama. Jadi ya menarik sekali ya. Mungkin banyak teman-teman nanti yang lihat ini juga pingin menghubungi Pak Roni dan Pak Mukson langsung. Alright. Mungkin bisa di-share emailnya mungkin nanti. Boleh. Ya, mungkin ada pesan-pesan mungkin sebelum kita menutup diskusi kita hari ini, ada pesan-pesan buat khususnya pejuang beasiswa yang ingin ke Amerika. Ada nggak pesan masing-masing dari Pak Mukson dan Pak Roni nih buat teman-teman di sana? Teman-teman atau adik-adik mahasiswa? Ya, jelas ya, sambil apa, kalau secara istilahnya requirement-nya apa beasiswanya, saya kira tidak perlu dibahas lagi. Ya, misalnya English profisiensi dan sebagainya, itu silahkan dipersiapkan dengan baik. Dan terutama kalau di Amerika, karena kita apa namanya, ada coursework gitu ya. Jadi graduate student itu masih ada coursework, tidak ada yang fully apa istilahnya research. Langsung riset gitu, tidak ada istilahnya apa sih namanya, by research ya, by research, tapi kita ada coursework dulu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana memilih program yang itu tidak harus memilih kampus yang istilahnya mungkin istilahnya apa, rankingnya itu sangat-sangat tinggi, misalnya seperti Stanford atau Oxford gitu ya. Kalau memang apa namanya bisa di sana ya silahkan, bagus. Tapi saya kira yang lebih bijak dalam memilih kampus itu adalah kita melihat program studinya, kemudian kita lihat programnya selama course-nya itu mendukung karir kita, mendukung profesional kita ketika kita sudah kembali, terus kemudian fakultinya sesuai dengan bisa menunjang research kita, bisa memfasilitasi untuk supervisi dan sebagainya, itu saya kira cukup. Jadi tidak perlu melihat kampus apa, tapi kita lihat program studi, coursework, dan fakulti yang akan menjadi supervisor kita. Iya, itu yang penting untuk PhD. Iya, terima kasih Pak Roni. Mungkin mau menambahkan? Kalau saya sedikit saja pada prinsipnya seperti yang Pak Mukson tadi, saya cuma mau menambahkan, artinya begini, ada semacam sinyalemen ya, saya melihat kebanyakan pejuang beasiswa ini melihat mereka itu betul dengan semakin terbukanya berbagai jenis beasiswa yang ditawarkan, itu kan artinya seorang calon pelamar ya sampai dengan pelamar itu dia akan mencoba melihat dan membanding-bandingkan. Jadi all is good. Kalau saya bilang mau katakan semuanya punya keunggulan ya, semua punya keunggulan masing-masing. Nah, sekarang tinggal kita betul-betul memenuhi syarat yang diminta oleh setiap beasiswa itu, dan tidak usah melihat saya nanti bisa bawa pulang uang berapa setelah saya tamat studi. Karena tujuan kita itu, kita sudah dibiayai semuanya, itu sudah suatu hal yang luar biasa, apalagi kita sampai sekolah di luar negeri, contoh dalam konteks kita di US ini ya. Nah, beasiswa yang berpulang besar untuk kita dapat itu kan Fulbright, LPDP. Nah, itu kalau memang berniat untuk betul-betul ke Amerika, ya mencari di dua jenis beasiswa itu, dan semua punya keunggulan masing-masing. Jadi kalau untuk yang kepingin ke Fulbright, kepingin seperti kami ini, ya syarat-syaratnya itu tentunya sudah harus dipenuhi. Kemudian tidak ada yang sulit. Persoalan contoh seperti shortfall itu tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya bisa diselesaikan. Dan in the end, ya kalau memang itu rezeki, ya rezeki kita pasti berangkat. Kita pasti berangkat. Pasti ini.
Oke, terima kasih banyak Pak Roni, Pak Mukson. Terima Sama-sama kasih Mbak Yani. waktunya. Semoga lancar buat Pak Amin. Roni yang mau ujian ini. Amin. Kami ikut berdoa karena saya Amin. masih lama nih, doakan saya juga Ya, Pak kami Mukson juga berdoa untuk Mbak selamat. Yani. Jadi kita tutup diskusi kita hari ini ya. Sampai ketemu. Bye-bye. Okay, bye. Have a very good night, Bu Yani. Saya stop aja recordnya, tapi nanti saya cut kok di sini ya. Ujian ini Amin. kami ikut berdoa karena saya Amin. masih lama nih, doakan saya juga Ya, Pak kami Mukson juga berdoa untuk Mbak selamat. Yani. Pak Mukson selamat sudah ini. Jadi kita tutup diskusi kita hari ini ya. Sampai ketemu. Bye bye. Okay, bye. Have a very good night, Bu Yani. Good night.